kalian hari ini? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dulu dicek ya kebersihan kelas kita. Oke, untuk ketua kelas siapa yang hadir? Hadir semua? Hadir Pak. Hadir Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada kalanya untuk memberi semangat pada kalian, ya. Kita menyanyikan lagu nasional lagu, ya. Oke, mari kami silakan semua berdiri. Lagunya Bangsa sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, menjunjung tanah airku, tanahku Indonesia. Oke, silakan duduk. Siapa dulu yang memimpin doa? Silakan. Pramuja. Silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Puji syukur Kau panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, di mana pada siang hari ini kami dapat berkumpul di kelas kami dengan siap belajar. Doa Tuhan, kami anak-Mu penuh dari dosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hari ini, pembelajaran hari ini kita akan mempresentasikan hasil produk kita, ya kan? Ya silakan anak kami hasil produknya dipresentasikan, silakan. Dari kelompok, coba ya bang pilih. Ini aja. Ya silakan. Jawab berapa ini? Satu ya silakan. Jawab satu mulai. Yang lainnya dengarkan, berikan. Baiklah kawan-kawan, kami akan menyaksikan tema permasalahan tentang perkembangan penjajahan Belanda ke Indonesia. Dan dilanjut dengan Ini menggambarkan latar belakang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Perkembangan penjajahan Belanda ke Indonesia. Berdirinya POC. Perlawanan terhadap POC. Perlawanan Mataram, perlawanan Banten, perlawanan Goa. POC bangkrut dilanjutkan oleh Hindia Belanda. Perlawanan terhadap Belanda. Perang Pabri, perang Patimura, perang Diponegoro, perang Jawar Bali, perang Banjar, perang Aceh, perlawanan rakyat Batak. Adanya kebijakan penjajahan Belanda. Satu, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan. Kawan, bila ada yang bertanya atau masukan, kami persilahkan. Bagaimana latar belakang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bernard. Kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan di Lisabon, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1595, Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser melalui pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Masihkah ada yang bertanya? Bagaimana awal dari berdirinya POC? Ya, udah pertanyaan saudara Willy.
tahun 1596 Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banteng sesuai dengan niatannya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat Banteng. Waktu itu di kerajaan Banten ketepatan dengan masa pemerintah Sultan Abdul Mufakir Mahmud Al-Qadir. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman bervisi monoten dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar. Orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci, bahkan kemudian mengusir orang Belanda di Belanda itu. Cornelis de Houtman dan alamatnya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Bagaimana awal hubungan bangsa Belanda dan Nusantara? Menjawab dari saudara Kudan. Terkait dengan itu, maka pemerintah dari Parlemen Belanda atas tatan General pada 1598 mengusulkan agar antar konsi dagang Belanda kerjasama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 bulan berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi Dagang Belanda ini diberi nama Frontier India Timur Indian Company atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi diberikan di Amsterdam. Baiklah kawan-kawan, hanya inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan. Pilihan kelompok 2, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Ini jalan raya Pos Anyer Panarukan tahun 1808. Dan ini dampak ekonominya. Teksnya akan dibacakan oleh Saudara Pramuja. Kebijakan dalam ekonomi. Pada masa pemerintahan perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah memiliki rasa berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah. Posper atau jalan raya pos yang menghubungkan Anyer sampai Penarukan dibuka pada masa dialih pemerintahan Hindia Belanda. Bangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan Banten dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh Inggris. Tindakan pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi. Jika ada masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Kemajuan yang dilakukan oleh bangsa Belanda di Indonesia dalam bidang transportasi. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura. Di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan ada tram listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan daerah di Sumatera dan lainnya. Jika ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan.
Bagaimana bangsa Belanda membangun jalan dari Anyer ke Penarudan? Pada masa pemerintahan dan perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintah kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membayarkan perubahan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bagaimana yang dimaksud dengan sistem ekonomi swadaya? Pemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintahan ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewatkan tanah. Perubahan dari sistem pemerintahan tanah ini yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu dari patron silen menjadi hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintahan mendapat pajak tanah dan kas pemerintahan pun terisi. Baiklah kawan-kawan, sekian inilah hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, Kami akan mempresentasikan peta perlawanan terhadap Belanda. Kami akan lanjutkan kepada saudara Dame. Perlawanan Mataram terhadap Hoce. Perlawanan Mataram. Sultan Agung merupakan raja dari kerajaan Mataram yang sangat menantang adanya Hoce di Jawa. Siapa yang ingin mau bertanya? Bagaimana bentuk perlawanan Banten terhadap VOC? Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Edo. Perlawanan rakyat Banten sudah dilakukan sejak pertama kali VOC berada di Banten, di mana perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Agung Sriwijaya pada tahun 1656. Perlawanan ini dilakukan Sultan Agung untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Sultan Agung melakukan perlawanan dengan merusak kebun tebu, dilindungi para kalian dari Makassar, dan membantu perlawanan Trujoyo. Perlawanan Sultan Agung berhasil dilakukan dengan dikuasai berasal kapal VOC dan pos-pos penting VOC. Kawan-kawan silakan mau lagi bertanya. Kami persilahkan. Bagaimana perlawanan yang dilakukan Mataram terhadap VOC? Sultan Agung merupakan raja dari kerajaan Mataram yang sangat menentang adanya VOC di Jawa. Hal ini semakin berkuat dengan sikap VOC yang mengesahkan keadaan untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat pedagang Indonesia mengalami kesulitan. Meskipun telah melakukan persiapan yang matang, perlawanan kedua ini tetap menemukan kekalahan. Hal ini karena VOC berhasil membakar ketersediaan tubuh makanan tentara Mataram. Apa yang melatar belakang perang Aceh terhadap Belanda? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari suara Beter. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas membebaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Sidipiro, Mutia, Teuku Umar, Cut Nyadien, dan Panglima Kolim. Rakyat Aceh berperang dengan bisa sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Suno untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Hasil kami sekian dan terima kasih. Ya. Produk kami mulai dari tema perkembangan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia, lalu peta latar masuknya bangsa Belanda di Indonesia, lalu berdirinya VOC, perlawanan Mataram, perlawanan Banten, perlawanan Goa, kemudian dilanjutkan oleh Hindia Belanda, perlawanan terhadap Belanda, perang Padri, perang Patimura, perang Diponegoro, perang
Jagaraga, Bali, Perang Banjar, Perang Aceh, Perang Rakyat Batak. Kemudian kebijakan dampak penjajahan bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan. Baiklah kawan-kawan, jika ada yang memberikan pertanyaan, silakan. Bagaimana kebijakan Belanda dalam bidang pendidikan? Itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tapi juga para sektor swasta Belanda. Kartini memiliki adil dalam mendorong perkembangan sekolah di Indonesia pada masa penjajah Belanda yang sangat kecil kepada penduduk pribumi. Hanya inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi inilah hasil produk dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau Bapak lihat semuanya sudah sangat bagus. Ini bisa nanti kita tempelkan di ruangan kelas kita, ya kan? Ya. Silakan itu dikumpul dulu, ya. Dikumpul dulu, ya, silakan. Pertemuan kita adakan kontes. Jadi yang sebelumnya kita mengadakan kontes dari server kertas, ini sekarang melalui Google Form. Jadi itu alamatnya, ya. Silakan nanti kami itu di titik, nanti keluar ya soal-soalnya silakan dikerjakan. Ya, Bapak. Oke, silakan dikerjakan tanpa melihat catatan atau buku paket atau bahan ajar yang lain. Silakan. Baiklah dari kami kita sudah mengadakan postes selesai, ya. Untuk kedepannya saya akan lihat bagaimana hasilnya. Untuk teman yang akhir ini kita akan mengadakan refleksi, ya. Jadi silakan adik kami siapa dulu yang memberikan refleksi, silakan. Yang saya sudah pelajari Pak, bagaimana proses perkembangan penjajahan Belanda ke Indonesia dan melawan terhadap penjajahan Belanda. Yang belum saya pelajari dampak kebijakan bangsa Belanda bagaimana keluar dari Indonesia Pak. Proses dan pertimbangan serta adanya perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Itu tentu dampaknya dan bagaimana nanti Belanda keluar dari Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu, kita akan mempelajari itu. Ya, jadi Bapak harapkan anak-adik kami selanjutnya lebih giat, lebih fokus lagi terhadap pelajaran dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke, siapa dulu yang memimpin doa? Silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Bapak, di mana pada siang hari ini kami mau pulang. Bimbingan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah kami masing-masing, berikanlah kepada mereka rezeki, panjang umur, supaya ya Tuhan anjing doa kami. Amin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Siap.